Salam Patunggilan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku semua. Apa kabar? Kiranya kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semua. Baiklah, ibadah keluarga kali ini bersama-sama kita mulai. Dan kita mengambil saat teduh di dalam hati pikiran kita masing-masing mengatakan yang demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara. Amin. Mari kita bersama-sama bernyanyi Jalan Tuhan. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Baik saudara-saudara, kita akan merenungkan bagian dari ayat Alkitab. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bersyukurlah kami semua bahwa kami Tuhan jumpakan bersama-sama dalam keadaan yang sehat. Itu semua kasih karunia dan berkat Allah. Biarlah saat ini kami boleh dengar-dengaran dengan firman-Mu, supaya kami mendapatkan bekal motivasi dan wawasan di dalam kami melanjutkan perjuangan iman kami di tengah-tengah situasi dunia yang nyata saat ini.
Mari Tuhan berfirman-Lah, kami semua siap untuk mendengar. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikianlah nyanyian siarah pemazmur. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan bersorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Sewarga dan segereja Gereja Kristen Jaiwetan, para sahabat-sahabat Allah yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita saat ini dengan tema waktu pemulihan. Sekali lagi waktu pemulihan. Dalam Mazmur 126 ini, terasa adanya kemurungan-kemurungan, tangisan dan air mata, kegelisahan, kejenuhan, putus asa, patah semangat, kehilangan pengharapan yang menunjukkan betapa dalamnya kesusahan yang dialami, yang mengganggu banyak orang yang berkecil hati. Namun saudara-saudara, dalam situasi seperti itu, mereka berdoa dan mengharapkan Tuhan yang penuh sukacita. Keyakinan pada saat menderita ini menunjukkan bahwa umat Allah selalu hidup dalam penantian yang berpengharapan. Dan sikap hidup yang demikian ini, saudaraku, yang mendatangkan berkat-berkat dari Allah, berupa pembaruan, kebangunan, dan perbuatan ajaib. Matius 5 ayat 4, 2 Korintus 9 ayat 9. Ayat yang ke-6, maaf. Saudara-saudara, Allah mendengar dan menjawab doa umatnya. Seperti dalam ayat yang keempat, Allah berkarya melakukan pemulihan yang terasa dalam Mazmur ini. Adanya keceriaan, kesukacitaan, ayat 1 sampai dengan 3. Secara historis, sebagian dari pemulihan ini terjadi pada tahun 701 sebelum Masehi, ketika ancaman Sanherib untuk menyerbu Yerusalem digagalkan. Pemulihan yang lebih besar terjadi pada tahun 538 sebelum Masehi, yaitu pada saat Israel kembali ke Yerusalem dari pembuangan di Babil. Jemaat di rumah-rumah yang dikasihi Tuhan, bagi pemazmur, pemulihan ini dipandang sebagai perkara besar Allah, ayat 2 dan 3, dan penuh dengan mujizat keajaiban. Pada musim hujan, batang air yang kering secara tiba-tiba dapat menjadi aliran air. Ini merupakan keajaiban yang indah dan kelihatannya ajaib, terutama terjadi di padang gurun, ayat 4b. Jemaat di rumah-rumah yang dikasihi Tuhan, situasi kondisi kita sekarang
pada masa pandemi virus corona hampir sama atau tidak jauh berbeda dengan situasi kondisi Israel dalam pembuangan di Babil. Mungkin kita sekarang jenuh, gelisah, putus asa, patah semangat, berkecil hati, kehilangan harapan, dan lain-lainnya yang sejenis. Bacaan kita kali ini memberikan pengajaran yang pertama, bahwa tidak ada penyelesaian gampangan terhadap masalah-masalah kita di dunia ini. Allah kita bukan tukang sulap. Yang kedua, tidak ada tindakan tunggal Allah yang akan membawa kita kepada kesukaan yang tak terputus, yang akan membebaskan kita dari ujian dan pencobaan selama kita hidup di dunia ini. Yang ketiga, berkat Allah membawa sukacita. Tetapi kita harus belajar bahwa kekudusan disempurnakan melalui ujian-ujian kehidupan. Yakobus 1 ayat 2-4. Dan ini merupakan jalan Allah kalau kita ingin maju di dalam Tuhan. Pengajaran yang keempat, penyelamatan pemulihan sepenuhnya merupakan tindakan Allah, bahkan mujizat Allah. Umat Allah merasa seakan-akan bermimpi, ayat 1. Ini menunjukkan bukti bahwa kita sendiri tidak ambil bagian di dalam karya penyelamatan pemulihan tersebut. Ini merupakan kesaksian yang meniscaya dari umatnya, ayat 2C dan D, yang sama sekali tidak memberikan saham, namun memperoleh segala-galanya. Pengajaran yang kelima, orang percaya diyakinkan bahwa apa yang kita taburkan dengan rajin saat ini akan diberkati dengan berlimpah-limpah oleh Allah di masa depan. Jadi saudaraku, marilah kita menabur bagi Allah kesetiaan, ketaatan, kebenaran dan doa syafaat, kendati pun mengalami kesedihan, karena kita mengetahui akan ada tuaian berkat Allah yang besar. Yeremia 31 ayat 9. Yang keenam, kesukaan atas berkat agung ilahi, ayat 1-3. Segera diikuti oleh serbuan-serbuan masalah-masalah baru, kemalangan-kemalangan baru yang menuntut tindakan baru dari Allah, ayat 4b. Tugas saya dan panjenengan semua adalah tekun senantiasa dalam kesetiaan ketaatan, melanjutkan perbuatan-perbuatan baik, antara lain berbagi dengan sesama. Ketaatan kita merupakan pola di mata Tuhan untuk mengerjakan mujizat-mujizat, berkat-berkat yang memulihkan, ayat 5 dan 6. Jemaat di rumah yang dikasih Tuhan, mari kita sehati sepikir memohon, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Jemaat Allah di rumah-rumah, badai pasti berlalu, keadaan kita pasti dipulihkan. Kita memasuki fase new normal. Di masa-masa yang tidak pasti ini, kita dipanggil untuk hidup berpengharapan, tekun dalam doa dan usaha. Ingatlah, semua ada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita, tetapi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Saudara-saudara, kita bersaat teduh menghayati firman yang baru kita renungkan.
Mari sekarang kita bersama-sama mempersembahkan persembahan kita, diiringi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menyatukan hati. Kita bersama-sama berdoa syafaat. Allah yang senantiasa mengetahui keberadaan kami masing-masing, keberadaan keluarga-keluarga kami, keberadaan gereja kami, Gereja Kristen Jaiwetan khususnya, dan gereja-gereja pada umumnya, serta keadaan pemerintah bangsa kami. Izinkanlah kami bersama-sama berdoa kepadamu. Kami berdoa bagi persembahan yang telah kami haturkan. Biarlah Tuhan menguduskan persembahan ini, sehingga berguna bagi pekerjaan pelayanan gereja yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa bagi pelayanan gereja saat ini, biarlah gereja boleh hadir membawa berkat, membawa damai sejahtera, membawa kerukunan di antara kami, supaya nama-Mu boleh dipermuliakan karena pelayanan gereja saat ini. Kami berdoa bagi situasi dan kondisi saat ini di tengah-tengah virus corona yang sedang melanda dunia, juga melanda negara kami. Bapa, kami mohon campur tangan-Mu, kiranya kami semua boleh segera terhindar, terbebas dari virus corona ini. Kami berdoa bagi para tenaga medis,
pahlawan kemanusiaan yang telah dengan sungguh-sungguh membaktikan dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Karuniakanlah mereka kekuatan dan kesehatan, penghiburan yang dari Tuhan. Kami serahkan juga rumah sakit yang Tuhan izinkan merawat pasien-pasien COVID-19. Kiranya Tuhan juga menolong rumah sakit ini sehingga boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyembuhkan pasien-pasien COVID-19. Kami doakan para pasien virus corona yang ada, pasti mereka sangat menderita, pasti mereka sangat susah. Mereka membutuhkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Datanglah ya Allah, tolonglah mereka. Biarlah Tuhan memberikan semangat kepada mereka supaya kesembuhan boleh terjadi. Kami berdoa bagi pemerintah kami, khususnya Bapak Jokowi sampai dengan pemerintahan yang terbawah. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat, akal budi, supaya pemerintah kami mampu hadir menyelamatsejahterakan negara kami. Kami bersama-sama berdoa bagi bangsa negara kami. Kiranya Tuhan memberikan ketabahan kepada kami semua, memberikan kemampuan kepada kami semua untuk melakukan hal-hal yang tidak semakin memperparah situasi dan kondisi ini. Kami berdoa bagi orang-orang yang bekerja, Tuhan memberikan kesempatan pada mereka untuk bekerja. Biarlah mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab, karena pekerjaan adalah anugerah-Mu. Anak-anak kami yang sedang sekolah, kiranya Tuhan memberikan kemampuan untuk belajar dengan baik, walaupun belajar di rumah sementara ini. Dan orang tua, biarlah Engkau beri kemampuan untuk membimbing anak-anaknya, supaya dengan bimbingan tuntunan orang tua, anak-anak kami boleh belajar dengan baik. Kami berdoa bagi keluarga masing-masing, Allah yang penuh kasih, Allah yang telah mendirikan keluarga-keluarga ini. Biarlah keluarga-keluarga boleh hadir membawa misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Demikian Bapa, doa permohonan kami. Semuanya kami mohon di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan Kidung Jemaat 436 ayat yang ketiga. Bagi yang berjaya
Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menerima berkat yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kasih dan segala berkat dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Keselamatan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Terang dan hikmat akal budi dari Roh Kudus, Sang Pemelihara hidup dan kehidupan, kiranya menyertai, memberkati saudara masing-masing sampai selama-lamanya. Amin.